Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Dia pergi ninggalin kita, Pak. Reza ninggalin kita. Aku gak mau kehilangan dia. Reza! Dia nuduh gue. Katanya gue menghambat jalannya untuk mempertemukan anak kandungnya. Dan dia nuduh kalau gue gak rela kalau nyokap gue ketemu sama anak kandungnya. Amira, Andre, ngapain dia ada di sini? Jangan-jangan mereka PDKT lagi. Oke. Kalau begitu saya akan sewa orang untuk menyelidiki Yasmin. Barusan saya dengar dari suami Yasmin bahwa ternyata Yasmin itu menyimpan uang ratusan juta rupiah di rumahnya. Jadi benar, Yasmin punya uang ratusan juta. Tunggu, kamu jangan senang dulu. Itu berarti Yasmin selama ini mempermainkan kita. Kamu benar, Mas. Berarti Yasmin sudah tahu cerita tentang semuanya dan dia mau memanfaatkan situasi ini. Reza sudah memberikan uang kepada Yasmin, tapi Reza sama sekali belum tahu tentang anak kandung Bu Sandra. Berarti Yasmin telah menipu Reza. Kurang ajar orang ini. Berani-beraninya dia mempermainkan saya. Dia pikir siapa dia? Dia sudah membodohi kita dan dia sudah membodohi Reza. Ini nggak bisa dibiarkan, Mas. Sebelum dia menikmati hasil uang itu, harus kita rebut kembali uang itu. Dan juga buat dia bungkam. Tapi kita harus ekstra hati-hati. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita bikin suami Yasmin membutuhkan uang banyak, sehingga dia harus pinjam sama Yasmin. Kamu yakin ini berhasil, Mas? Kita lihat saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amira? Van, kamu bisa tolongin aku kan, Van? Aku datang ke sini mau ketemu sama Reza, Van. Aku harus ngomong sama dia, aku harus bujukin Reza, Van, supaya Reza mau pulang. Keadaan Ibu Sandra semakin memburuk, Van. Kamu yakin kamu mau bujuk dia lagi? Reza tuh keras kepala loh. Aku nggak punya cara lain, Van. Ini cara satu-satunya. Biar gimana pun juga Reza harus pulang ke rumah. Aku nggak tega, Van, lihat Ibu Sandra sakit. Tante Sandra sampai sakit mikirin Reza. Dasar. Si Reza ini emang repotin orang aja. Udah, sana lagi. Kamu bujuk dia lagi. Mudah-mudahan aja dia mau pulang karena dengar Tante Sandra sakit. Iya, Van.
Ngapain kamu kesini? Jangan bilang kedatangan kamu kesini untuk membujuk aku pulang. Karena itu semua percuma. Zah, nyokap lo sakit. Iya, Zah. Mama kamu sakit dan dia gara-gara mikirin kamu. Mending lo pulang deh. Kasihan nyokap lo. Lo nggak mau dibilang anak yang cuma bikin susah orang tua kan? Itu salah mama. Kenapa dia bersikap kayak gitu sama gue? Sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Cukup, Zah. Kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Kamu seharusnya bersyukur, Zah. Karena kamu punya orang tua yang sayang sama kamu. Orang tua yang perhatian sama kamu dan cinta. Reza, kalau mama kamu sakit cuman gara-gara mikirin kamu, harusnya kamu itu tahu diri. Lepas dari masalah, kamu harus nganggap dia itu adalah orang tua kandung kamu, Za. Biar gimana pun juga dari kamu masih kecil, dia yang ngurusin kamu. Kamu harus sadar. Lo tetap nggak mau pulang? Udahlah, Van. Biarin aja Reza kayak gitu. Reza orang yang keras kepala. Aku rasa hatinya juga terbuat dari batu. Dia nggak punya perasaan sama sekali. Sekarang aku mau pulang, Van. Aku mau ke rumah Ibu Sandra dan aku mau jenguk dia. Nggak apa-apa, aku sendirian. Assalamualaikum. Tunggu, Amira. Aku ikut kamu pulang. Kamu serius ya? Iya, Amira. Aku ikut kamu pulang. Aku nggak mau mama sakit cuma gara-gara aku. Aku ingin dia sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah membuka pintu hati Reza untuk bisa menemui mamanya. Amira? Gimana keadaan Ibu? Ibu udah membaik kan? Astagfirullahaladzim. Bu Sandra, badan Ibu panas sekali, Bu. Ibu udah minum obat? Sudah, Ibu sudah minum semua obatnya. Bu Sandra, Ibu udah janji sama saya kan kalau Ibu akan sembuh. Mungkin ini semua karena pikiran Ibu, Ra. Ibu sampai sekarang terus saja mikirin Reza. Sampai-sampai Ibu mimpi buruk tentang dia. Ibu khawatir sama keadaannya. Bu Sandra, Ibu nggak perlu khawatir pikirin Reza. Karena sekarang saya bawa obat yang paling mujarab buat Ibu. Maksud kamu? Reza? Mama. Maafin Reza, Ma. Gara-gara Reza, Mama jadi sakit. Alhamdulillah, Za. Akhirnya kamu pulang. Mama kangen sekali sama kamu, Nak. Maafin Mama ya, Sa. Mama sudah menyinggung perasaan kamu. Mama hilaf. Reza juga minta maaf sama Mama. Karena Reza nggak pernah bilang-bilang kalau Reza mau selidiki anak kandung Mama. Tadinya Reza mau kasih kejutan buat Mama. Kalau Reza berhasil menemukan anak kandung Mama. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Reza dan Bu Sandra mau saling memaafkan. Res, Mama hargai niat baik kamu.
Tapi kamu tetap jadi anak mama. Ku ingin bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Ada apa, Mas? SMS dari Reza. Reza sudah pulang. Kok bisa? Dia pulang gitu aja? Amira yang suruh dia. Hah, perempuan itu lagi. Iya. Dan saya nggak habis pikir. Kenapa Amira selalu saja jadi pahlawannya. Nah, saya yakin saat ini pasti dia mendapat simpati berlebih dari Sandra. Kalau begini terus, kita akan kesulitan untuk menyingkirkan dia. Iya, Mas. Kalau Sandra dan Amira terlalu dekat, bisa-bisa mereka punya hubungan ikatan batin yang kuat. Dan mereka saling tahu bahwa mereka sebenarnya ibu dan anak. Jangan pikirkan itu dulu. Saya yakin pasti ada cara lain untuk menjauhkan mereka. Saya harus pergi dulu. Reza sudah pulang dan saya mau ketemu sama dia. Amira, terima kasih ya. Kamu sudah berhasil membujuk Reza pulang ke rumah. Ibu sekarang jadi merasa lebih baik. Berarti ibu sudah nepatin janji ibu ke kamu kan? Alhamdulillah Bu Sandra, kalau sekarang keadaan ibu sudah membaik. Tapi Bu, sebenarnya saya nggak bisa membujuk Reza untuk pulang ke sini. Reza bisa pulang ke rumah ini semua emang karena keinginannya dia, Bu. Makasih juga ya, Ra. Kamu udah nyadari aku untuk pulang. Mungkin kalau kamu gak ke rumah Evan, aku nggak tahu keadaan Mama sekarang kayak gimana. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan malaikatmu lewat Amira untuk bisa menyadarkan Reza kembali pulang. Reza. Syukurlah, akhirnya kamu mau pulang juga. Papa ini sudah khawatir sekali sama kamu. Maaf ya, Pak. Aku udah bikin Mama dan Papa susah. Memang kamu dari kecil sukanya bikin susah orang tua saja. Tidak ada kapok-kapoknya. Tuh kan, Ma. Reza akhirnya pulang dengan sendirinya. Papa tahu, dia tidak akan tega ninggalin Mama lama-lama. Tapi Papa juga harus terima kasih sama Amira. Amira yang membuat Reza pulang ke rumah. Ya, terima kasih ya, Amira. Sama-sama, Pak. Masa saya harus berterima kasih sama anak kampung ini? Res, jadi sekarang kamu sudah tahu kan kalau kamu tuh anak adopsi Papa dan Mama dari kamu kecil? Iya. Mama harap kamu tetap menganggap Papa dan Mama sebagai orang tua kandung kamu. Kami berdua sangat mencintai kamu, Za. Iya, Ma. Reza sadar kok kalau Reza cuma punya Papa dan Mama sekarang. Ya, dengan keadaan kayak gini sih nggak ada yang bisa merubah hubungan kita. Dan satu lagi, izinin Reza ya untuk mencari anak kandung Mama yang hilang. Karena Reza pengen sekalian melihat Mama terus bahagia. Res, Mama hargai niat baik kamu. Tapi kamu tetap jadi anak Mama. Makasih ya, Ma.
kasih, Res. Amira, coba kamu tebak. Ayah bawa apa buat kamu ini? Apa sih ya? Tembeng. Itu apa ya? Ini hadiah buat kamu karena sekarang kamu sudah masuk SMA. Nih. Alhamdulillah. Makasih ya, ya. Ayah kok belum sembuh juga sih? Ayah udah beli obat kan? Wah, nggak perlu diobatin, nah. Ini kan cuma batuk biasa. Ntar juga sembuh sendirinya kok. Ayah, tapi ayah nabung. Itu untuk beli obat kan ya? Amira sekarang tahu. Pasti uangnya udah ayah kepake untuk beli hadiah ini kan? Iya, Amira. Ayah ingin sekali memberikan kamu sebuah hadiah. Amira nggak butuh hadiah. Amira butuh kesehatan ayah. Harusnya ayah pentingin kesehatan ayah dong. Amira nggak mau ayah kenapa-napa. Amira cuma minta satu ya. Ayah sehat. Amira nggak butuh hadiah. Amira? 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 Sampai kapan kamu terus diam seperti ini, nak? Bagaimana ayah bisa minta maaf sama kamu kalau kamu nggak mau bicara sama ayah? Kalau memang apa yang ayah lakukan ini membuat kamu kecewa, ayah janji, ayah tidak akan mengulanginya lagi, nak. Amira, ayah hanya ingin minta maaf sama kamu, nak. Kalau kamu tidak mau memaafkan ayah, penyakit ayah ini semakin parah. Karena ayah telah bersalah sama kamu, nak. Amira. Ayah. Amira. Amira mau maafin ayah. Tapi ayah harus janji sama Amira. Ayah nggak boleh sakit. Ayah harus janji kalau ayah harus sembuh. Amira mohon. Ayah janji, nak. Ayah janji. Ayah minta maaf sama kamu, ya. Kamu maafin ayah. Aku kangen ayah. Sekarang aku harus ke makam ayah. Papa butuh uang sekarang. Kalau tidak, mereka bisa menghabisi kita. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Hai, Ra. Andre, Kamu mau kemana, Ra? aku mau ke makam ayahku. Aku antar kamu ya. Makasih, aku bisa sendiri kok. Dan aku juga mau naik angkot. Permisi.
Sia. Ini cewek kayaknya gengsian banget sih. Masa gue tawarin naik mobil, malah dia milih naik angkot. Ra, aku anterin kamu ya. Aku anterin kamu ke makam, dan setelah itu aku anterin kamu kemana aja kamu mau, ya? Kalau kamu emang niat mau nganter aku, harusnya kamu turun dan kamu ngomong sama aku. Ra, tunggu Ra. Ini adalah kesempatan aku untuk bilang terima kasih sama Amira. Mudah-mudahan hubungan aku sama Amira bisa lebih baik sekarang. Amira sama Andre. Amira, tunggu Amira. Amira. Hah? Ngapain lu deketin Amira, hah? Mau gue ajar lagi lo ya? Gue minta lo pergi dari sini sekarang. Jangan sok deh lo kayak perhatian sama cewek gue. Orang ikut aja, ketemu malu. Reza. Berani-beraninya Reza permaluin gue di depan banyak orang kayak gini. Awas lu, Sa. Gue bakal balas lu nanti. Oke? Gue akan pergi. Bagus, pergi sekarang. Ayo Amira. Papa dia kemana sih? Pergi dari malam sampai jam segini belum pulang juga. Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama dia. Riri, lihat Papa nggak seharian? Riri nggak lihat tuh, Mah. Tadi kan Riri sekolah. Nggak ngasih kabar? Telepon atau SMS gitu? Kayaknya enggak deh, Mah. Yuk. Berapa lu? Kalah nih gua. Hah? Kiu. Gua menang lagi, men. Sial. Kalah lagi gua. Ya, payah lu, Don. Masa kalah gitu aja udah nyerah lu? Duit gua udah habis, men. Bos, katanya bini lo banyak duit. Gak masalah dong kalau kalah. Kan lu bisa minta lagi, ya nggak? Iya, Don. Masa baru 6 kali aja lu udah mau cabut sih? Nanggung nih. 3 kali permainan lagi ya? Cemen lah. Coba aja lagi, men. Siapa tahu lu bisa menang, ya nggak? Hah? Ya udah. Gua pinjam duit lo deh, 1 juta. Boleh. Apa sih yang nggak buat lu? Nih, gua pinjamin lu 1 juta. Ayo, main lagi. Pasang. Papa tuh dari mana aja sih? Hah? Diteleponin kok nggak bisa-bisa? Terus kenapa lagi nih? Makin berantakan begini lagi. Abis ngapain sih, Pak? Ma, Papa butuh uang sekarang. Kalau tidak, mereka bisa menghabisi kita. Mereka? Mereka siapa? Siapa yang mau ngabisin kita? Siapa, Pak? Pak! Mereka siapa maksud Papa? Mereka teman judinya Papa. Hah? Papa main judi?
Maafin aku, Ma. Kali ini Papa benar-benar hilaf. Tapi sekarang Papa bingung harus gimana, Ma. Papa kalah judi dan berutang banyak pada mereka. Tolong Papa, Ma. Tolong. Enggak! Mama nggak akan kasih Papa uang, apalagi untuk judi. Tidak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu ngapain lagi kesini? Sana kamu ke kafe aja. Urusan buka puasa. Saya nggak bisa ke sana. Saya ada masalah yang harus diselesaikan. Ayo, Pak. Kita bicara di kamar. Riri sayang, kamu kenapa nangis? Papa judi, Kak. Makanya sekarang Mama marah-marahin Papa. Jadi itu masalahnya. Riri, kamu nggak boleh sedih lagi ya. Kakak yakin, insya Allah masalah mama kamu sama papa kamu pasti cepat selesai. Gimana kalau sekarang kamu tidur siang? Kita ke kamar yuk. Kata Allah, tidur dalam puasa itu adalah ibadah. Yuk sayang. Ini saat-saat yang gue tunggu. Karena gue akan balas semua perbuatan lo, Reza. Astagfirullahaladzim, jadi Pak Doni itu main judi? Shh, Mbak Sumi, ngomong jangan kencang-kencang. Maaf, Ra, lepasan. Mbak, janji ya jangan bilang siapa-siapa. Pasti Bu Yasmin itu marah-marah sama Pak Doni karena main judinya kalah ya? Kok Mbak Sumi bisa tahu sih? Ya iyalah, Ra. Kalau main judinya menang, Bu Yasmin tuh nggak bakalan marah. Seneng iya. Bu Yasmin itu kan materialistis. Yang penting lah duit. Aduh Mbak Sumi, ini kan lagi bulan puasa, kita nggak boleh ngomongin orang ah. Iya. Kita dari tadi ngomongin orang mulu ya? Astagfirullahaladzim, ini salah aku. Maafin aku ya Allah. Sumi juga. Iya. Sut. Tuh, pangeran kamu dateng. Sumi. Ngapain kamu datang ke sini? Udah dong, Ra. Aku kan minta maaf sama kamu. Nggak usah jutek gitu dong. Boleh nggak aku bantuin kamu? Apa? Kamu bantuin aku? Iya. Iya, sekalian aku menembus semua kesalahan aku sama kamu. Nggak perlu, Za. Aku udah maafin kamu kok. Belum. Sebelum kamu izinin aku untuk bantuin kamu. Tapi kamu serius membantuin aku? Ya serius dong. Emangnya kamu nggak malu apa? Kamu ngelakuin kerjaan kayak gini, semua orang juga tahu kan, Za? Kamu itu bos. Apa aja, nggak perlu gengsi-gengsi. Oke? Aku bantuin kamu sekarang. Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Terangilah dengan segala petunjuk.
banget banget sih kerjanya. Kayak bola lemari es aja. Cepetan sana. Reza. Bisa-bisanya lo ketawa-ketawa sama Amira. Setelah lo permalukan gua di depan umum. Gua akan bikin perhitungan sama lo, Za. Karena lo nggak tahu apa yang bisa gue lakukan sama lo. Gila ya. Lama banget itu. Maaf Mbak Amira. Ya? Styrofoamnya rusak. Gara-gara yang bawa tadi jatuh terpeleset. Iya Mbak, lagian stok di gudang juga udah habis. Katanya sih mau dibeli hari ini, tapi yang beli juga belum datang. Tuh, di depan ada minimarket yang jual styrofoam. Mas styrofoam segini aja pasti sana jual lah. Udah, makasih ya. Nanti kalau styrofoam udah ada, ntar saya bawa ke dalam. Iya Mbak. Ya. Serius deh? Emang ada? Ada. Kita beli yuk. Nanti ngawasin di sini siapa? Mendingan aku aja yang beli ya. Sekarang aku mau beli sesuatu di sana. Za. Tapi kenapa harus kamu yang beli sih, Za? Kenapa kita nggak nyuruh Obi aja, ya? Udah nggak apa-apa. Ya, sekalian aku mau cari-cari sesuatu di sana. Ya, sebentar doang. Kamu di sini aja. Jangan kemana-mana. Ya udah, tapi kamu juga harus janji sama aku. Kamu hati-hati kalau nyebrang ya. Dah. Dah. Bawanya hati-hati ya. Reza kira-kira tahu nggak ya berapa styrofoam yang dibutuhkan? Kalau sampai kurang, tolong dibawa ya. Aduh. Ini saat-saat yang gue tunggu. Karena gue akan balas semua perbuatan lo, Reza. Amira bangun, Amira. Sial. Kenapa Amira yang kena? Nggak. Kenapa Amira? Amira bangun. Dokter masakin aja, Mas. Masakin aja, Mas. Ada? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Cepat. Buka pintu. Mau dibawa ke rumah sakit. Ayo cepat. Saya ikut ya, Pak. Ya. Bangun dong, Ra. Amira. Amira, kamu kuat ya, Amira. Amira. Bangun, Ra. Amira. Maaf, Pak. Bapak tunggu di luar. Tolong selamatkan dia, Sus. Saya akan bayar berapapun juga asal dia selamat, Sus. Kami akan usahakan. Permisi. Sus. Pak. Amira. Ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkan dia, ya Allah. Pernah nggak Mas mikir?
Apa jadinya kalau Sandra mengetahui golongan darahnya sama dengan golongan darah Amira? Mas, sudah dengar beritanya? Berita apa? Amira kecelakaan. Kapan? Di mana? Belum lama ini, Mas, di jalanan depan. Dan katanya dia ditabrak. Sekarang Reza lagi membawa dia ke rumah sakit. Ini berita bagus, Mita. Kita harus cari tahu rumah sakitnya di mana dan kita harus manfaatkan situasi ini. Kamu memang cerdas, licik, dan juga mengerti apa yang saya mau. Bagus. Ayo, Mas, jangan buang waktu. Ayo. Yuk, yuk. Permisi, Bu. Ini fotokopiannya. Terima kasih ya. Ibu udah tahu, Mbak Amira ketabrak mobil. Maksud kamu Amira? Mbak Amira yang kerja di kafe, Bu. Temen dekatnya Mas Reza. Astagfirullahaladzim. Kapan kejadiannya? Kok nggak ada yang ngasih tahu saya? Baru, Bu. Belum ada 1 jam yang lalu. Kalau nggak salah, sekarang Mas Reza lagi bawa Mbak Amira ke rumah sakit pusat Jakarta, Bu. Kalau gitu segera kamu bilang sama sekretaris saya. Batalkan semua meeting saya hari ini. Saya mau segera ke sana. Baik, Bu. Kenapa harus Amira? Kenapa harus Amira? Yang harusnya celaka itu Reza, bukan Amira. Gue harus minta maaf sama Amira. Ya, gue harus minta maaf sama Amira. Atau paling nggak, gue harus pastiin keadaan Amira itu baik-baik aja. Iya, Amira pasti baik-baik aja. Kenapa gue nggak kepikiran kalau Reza ada di sini? Iya. Gue harus cari cara untuk bisa memastikan keadaan Amira baik-baik aja. Keluarga Amira? Ya dok, saya keluarganya. Gimana keadaan Amira dok? Kondisinya masih sangat kritis. Dia banyak sekali mengeluarkan darah. Karena itu, saya sangat memerlukan calon pendonor darah. Kalau bisa secepatnya. Karena akan diadakan transfusi darah. Saya aja, Pak. Saya aja, Dok. Baik. Saya akan periksa calon pendonornya. Apakah golongan darahnya sama dengan pasien? Silakan cek darah saya, dok. Saya juga ya, Dok. Bapak Ibu, sebaiknya ikut saya. Mari. Maaf, golongan darah Anda berdua tidak sama dengan golongan darah pasien. Jadi, Anda berdua tidak bisa menjadi pendonor. Mungkin ayah dan ibunya masih ada. Karena biasanya golongan darah ayah ataupun ibu sama dengan anaknya. Ayahnya udah meninggal. Ibunya juga nggak tahu di mana, Sus. Reza! Mama? Kamu di sini, Res. Amira gimana? Sekarang dia di mana? Amira masih di ruang gawat darurat, Ma. Dia masih kurang banyak darah. Dia butuh donor darah, Bu. Tadi Pak Reza dan saya sudah diperiksa, tapi ternyata golongan darah kita berdua nggak cocok sama golongan darah Amira.
Sus, bisa tolong periksa golongan darah saya? Baik, mari Ibu ikut saya. Maaf ya Bu, saya ambil darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup Bu, terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan golongan darah Bu Sandra cocok dengan golongan darah Amirah. Habis kalau enggak kita mau cari ibu kandungnya kemana? Kalau sampai nggak ada golongan darah yang cocok untuk Amirah. Kita berdoa aja ya. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Amirah. Iya. Aku nggak salah dengar. Sandra menjalani tes darah. Pasti gara-gara kecelakaan itu. Amira kehilangan banyak darah. Bukan itu intinya, Mas. Pernah nggak Mas mikir? Apa jadinya kalau Sandra mengetahui golongan darahnya sama dengan golongan darah Amira? Pasti Sandra menghubungkan ini dengan Amira sebagai anak kandungnya. Golongan darah sama, nama sama. Pasti Sandra menarik kesimpulan bahwa Amira itu darah dagingnya. Kita bisa hancur. Sebentar lagi mungkin Sandra akan mengetahui Amira itu adalah anak kandungnya sendiri. Saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasil pemeriksaan darah istri saya. Di luar sana ada seorang anak yang sedang berjuang dengan hidupnya. Dia sangat membutuhkan donor darah secepatnya, Pak. Saya telepon dulu pembunuh bayaran itu. Gue mau pertengkaran kita sekarang lebih menantang. Oke? Gue akan milikin Amira.